Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Facebook. Pada malam hari ini saya akan praktek masak pisau lagi. Ya, buat teman-teman yang mau ngasah juga silahkan temenin saya ngasah ya. Seperti ini guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat teman-teman. Pada malam hari ini saya akan kembali membuat siaran langsung di Facebook ya. Kita mau mengasah salah satu produk yang cukup terkenal ya, yaitu nih pisau cap banteng. Nah, ini pisau cap banteng ukuran 5 inch ya. Nah, pisau cap banteng itu saya beli di Ronin Store Bandung, atau tokonya Kang Hilman Nugroho. Nanti teman-teman yang mau beli, nanti ketika video ini saya share di YouTube, nanti saya akan kasih link marketplace-nya. Nah, saya akan nyoba ngasah pisau cap banteng ini yang ukuran 5 ini dimulai dari grade yang paling kasar ya, dari batu cap panda. Nih, ini kemasannya teman-teman. Kalau yang mau beli, ini murah harganya, banyak dijual di marketplace juga. Nih, cap panda. Kenapa cap panda ini lumayan bagus ya, cap panda itu, terutama di grade kasarnya itu tidak licin guys. Yang jelas untuk membantu, saya pakai semprotan air ya. Jadi ini karena ini bahannya mudah sekali menyerap air ya. Jadi sering-sering dibasahin. Kita basahin dulu guys. Bismillah. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentukan sudutnya dulu. Sudutnya kira-kira 17 derajat ya. Pakai klinometer kalau mau akurat. Cuman saya nggak ada, karena HP-nya lagi saya buat live ya. Nggak ada HP lagi. HP istri ada, cuman istri lagi di kamar. Nah, ini kira-kira segini ya guys. Kira-kira segini guys, 17 derajat. Nah, pokoknya yang penting, karena ini masih bawaan pabrikan, ketajaman pabrikan, makanya tentunya perlu kita asah manual lagi ya, dari yang paling kasar gitu. Oke, kita langsung aja mulai guys. Bismillah. Nah, ini kita mulai ngasah terus. Wah, ada Bang Haji, nggak enak deh mulai. Assalamualaikum Bang Haji. Maaf Bang Haji, masih newbie. Nah, ini karena baru ya, jadi gampang banget kena dapat burnya. Nggak enak sebenarnya ditonton sama pakar. Ini udah
dapat nih burnya. Nih. Kita balik sisi tajam yang sebelahnya. Nah, ini kalau saya buat menjaga konsistensi sudut, saya pakai jari telunjuk ya, biar nggak goyang-goyang. Nah, untuk yang penting sudut, tekanan, arah, dan kopi. Nah, kalau saya kopinya ini Tora Cafe Cappuccino ya, yang ekonomis. nggak terlalu alot sih ya, pisau cap banteng. Nggak tahu, mungkin karena baru juga ya, karena baru. Nah, nanti teman-teman yang mau beli pisau cap banteng bisa ke Ronin Store Bandung ya, Kang Hilman Nugroho, Raden Hilman Nugroho, atau ownernya Ronin Knife ya, Ronin Knife. Oke, udah cukup, udah ada burnya. Kita balik posisi yang warna oranye. Sebentar, saya ambil tisu. Oke. Jadi ngiri live lagi nih, udah lama nggak live. Semangat bang. Siap, siap. Waduh, nggak enak ini, ada Bang Haji. Saya masih newbie bang, Bang Haji. Mohon bimbingan ya. Ini sekedar sharing aja, terutama sharing buat yang sama-sama lagi belajar. Jadi ya pasti banyak kesalahan. Nah, ini kita pakai yang sebelahnya ya, yang baliknya. Ini yang warna oranye, jadi lebih halus gridnya. Cuman sebenarnya aku juga nggak tahu gridnya itu grid berapa, karena tidak tertera ya. Jadi kenapa lagi seneng pakai batu? Karena sebenarnya saya biasanya seneng juga pakai gerinda tangan. Jadi gerinda tangan dikasih amplas velcro ya, amplas velcro dari grade yang kasar, dari grade 80 gitu sampai grade 800. Sebenarnya saya juga seneng. Cuman kalau untuk yang ada micro bevelnya itu kadang kalau kita nggak teliti ya, kalau kita nggak presisi itu malah rusak, itu jelek, kecuali yang zero green. Makanya ya, karena ini sebenarnya mau buat saya jual lagi, makanya saya pakai batu, walaupun agak lama, sekalian sharing ya. Nah, ini cepet aja karena udah ketemu burnya yang di grade paling kasar, jadi ini cepet aja dapet burnya. Nggak terlalu alot sih, lumayan gampang kena burnya. Ini burnya udah dapet lagi.
Nah, kita bolak-balik aja ya. Gue ngarit bisa orang. Ya bisa ngarit. Nah, ini lanjut ya. Ini udah pakai batu cap panda, kita ganti ke yang lebih halus. Ini batu alam, makanya saya nggak bisa ngomong grade berapa. Ini batu alam dari Bogor, yang jelas lebih halus daripada ini. Nah, cuman kalau orang-orang bilang hasilnya itu kalau disamakan dengan batu grit itu batu seperti kisaran batu grit 1.500 sampai 2.000 katanya seperti itu. Ya cuman balik lagi, namanya grit itu kan jumlah butiran ya, jumlah butiran dalam 1 cm yang membentuk batu ini. Jadi tetap aja ini ya bukan grit 1.500 atau 2.000. Ini baunya batu. Jadi batu itu ya medium, halus, kasar, halus, kasar, medium, halus gitu. Super halus. Itu aja sih. Nah, ini kita basahin lagi ya. Kita basahin lagi. Kita mulai dari sisi sini dulu sampai ketemu gur di sisi sini, sisi sebelahnya. Tetap sudutnya tetap sama ya, seperti di awal, pokoknya tetap sama, stabil. Kalau ngadep sini ya, itu yang jadi patok, yang jadi penyetabil, penyeimbang itu jempol ya, jempolnya di sini, biar nggak goyang-goyang. Sama apa ini namanya? Apa ini namanya nih? Sini. Pergelangan tangan itu nggak boleh gerak ya. Kalau gerak nanti goyang, nanti hasilnya sudut yang kita asak itu bukan mata tajamnya. Terus dari ujung sampai ke pangkal lagi, ke ujung lagi, kayak gitu terus sampai ketemu bur. Kita cek burnya ada. Nah, burnya juga kita cek dari ujung sini sampai ujung sini tuh ada semua. Nah, kalau udah ada, kita balik posisinya. Ini yang buat menyetabilkan nih tangan jarinya, jari telunjuknya yang buat menyetabilkan ya, biar nggak goyang-goyang. Nih. Sudutnya sama seperti tadi, kira-kira 17 derajat. Karena ini untuk pisau sayat, jadi untuk pisau sayat itu kalau bisa ya kurang dari 20. Cuman ya jangan lebih kecil dari 10 juga. Jangan lebih kecil dari 10 pokoknya. Nanti gampang chipping, rolling chipping. Nih. Tuh, udah kena lagi guys. Cepet banget. Nah, kalau udah kena dua-duanya, tinggal bolak-balik aja kayak gini. Nggak usah lama-lama guys mengasah. Nah, ini kalau beli yang original itu bisa ke Ronin Store atau Kang Hilman Mutakin, Raden Hilman Mutakin. Maaf, Raden Hilman Nugroho. Sorry Bang Haji. Nah, cuman kalau teman-teman mau yang udah diasah itu bisa beli sama saya. Kalau yang pisau cap banteng ini ya ukuran 5 in yang sudah saya asah itu harganya 30.000. Teman-teman kalau mau beli silahkan bisa komen aja di video ini. Nanti saya akan kulakan dulu di Ronin Store. Nanti saya asah. Nanti saya kirim lagi. Nih, jadi 30.000 ya ini ya. Kalau ya Bang Haji, maaf. Hilman Nugroho maksudnya. Kang Hilman Nugroho. Ronin Store Bandung.
Raden Hilman Nugroho. Namanya sama-sama Hilman, soalnya master semua sih. Nah, ini ya, kita balik lagi ke laptop. Selanjutnya kita pakai goldfish. Cuman kalau udah pakai goldfish mendingan pakai minyak aja. Pakai minyak Singer. Biasanya saya pakai minyak Singer. Kenapa pakai minyak Singer? Jadi kalau menurut saya ya, ini tuh lebih hemat gitu daripada yang WD 40. Jadi dipakainya cuma dikit banget. Ini kan harganya kalau nggak salah 10 atau 15.000 ya. 15.000 lah mungkin yang mahal. Tapi ini kalau buat ngasah itu bisa dipakai ya 30 kali 40 kali bisa buat ngasah. Ini kita tinggal diolesin aja ke sini. Nah, pakai minyak itu tujuannya untuk mengurangi abrasif ya, untuk mengurangi abrasivitas dari batunya ini, dan juga jadi biar hasilnya lebih smooth, lebih halus, karena ada ininya ya, ada pelindung perantara gitu. Jadi antara pisau dan batu itu ada perantaranya. Nah, kalau di sini itu bisa kita naikin sudutnya. Misalnya tadi 17 ya, kita bisa 18, 20 bisa, untuk membuat micro edge. Micro edge ya namanya ya, micro edge. Jadi ada sudut mikro lagi di sisi tajam di atas edge-nya gitu. Jadi kalau gambarannya ini edge ya. Nah, ini di atasnya ada mikro lagi kecil untuk mencegah terjadinya chipping, menguatkan gitu, biar tidak mudah chipping. Cuman kalau mau pakai sudut yang sama nggak apa-apa. Tapi kalau semakin halus, tentunya burnya juga akan semakin sulit diraba, dan harus teliti juga. Cepet banget ini cap banteng di asap, nggak butuh lama. Tuh, udah ada burnya guys. Kita tinggal balik lagi. Saya terbiasa ngasah cepet ya. Oh, udah, nggak perlu lama-lama. Kita lanjut ke batu pamungkas. Ini batu pamungkasnya. Ini batu dari Bogor yang tingkat kehalusannya paling tinggi, yang sekarang ditemukan ya, yang sekarang masih dipanen ya oleh para petani batu. Ini yang paling halus. Memang hampir mirip sama yang ini. Cuman ini warnanya lebih ke kuning-kuningan, dan teksturnya ini keras banget, abrasif banget, tapi hasilnya halus banget. Jadi kalau dibandingin ya, ini itu 3-4 kali lipat lebih halus hasilnya dibandingkan ini. Bahkan lebih halus dari yang goldfish tentunya. Yang goldfish ini setara dengan batu grit 5.000, 4.000, 5.000. Nah, kalau ini setara dengan batu grit 7.000, 8.000. Setara. Saya nggak ngomong ini batu grit 8.000, karena memang ini bukan batu grit, bukan dibentuk dari butiran-butiran yang berjumlah 8.000 butir dalam 1 cm. Tapi memang hasilnya mendekati sama dengan batu grit 8.000 katanya. Saya sih belum pernah riset ya. Mungkin nanti
Bang Hilman Mutakin bisa kali membandingkan gitu ya, membandingkan hasil asahannya. Tafadhol Bang Haji. Nah ini kalau ini pakai minyak lagi ya, minyak Singer lagi. Saya senang pakai minyak Singer karena nggak bau. Ini juga bisa buat multifungsi gitu. Kalau misalkan ada pintu gerbang macet, rodanya pakai ini bisa. Ya multifungsi lah, buat apa aja, all purpose oil. Buat ini juga buat ngelemasin bilah, habis diasah juga bisa. Nanti di wrapping gitu, buat di wrapping. Nah ini lihat, suaranya beda banget kan dengan yang tadi yang batu alam yang warna putih yang sebelumnya. Ini bener-bener keras banget tapi abrasif banget. Ini saya beli di Bang Sajuk ya, batu Bang Sajuk Bogor, dari pegunungan Asahan, dari Gunung Asahan. Tuh, cepat banget ada burnya. Jadi kalau ini teman-teman terlalu lama malah burnya dapat. Dan nanti kalau teman-teman nggak mengurangi tekanannya, jadi tekanannya masih lebih dari 500 gram, itu nggak hilang-hilang burnya malah. Nah ini nanti di terakhir teman-teman harus ngurangin tekanannya ya. Ini saya pakai tekanan 300 dulu, kira-kira 300 gram ya kalau pakai timbangan. Nah ini saya kurangin, saya bolak-balik aja. Ini aja masih kena burunya. Pokoknya kalau ngasah live itu agak grogi juga. Takut nanti hasilnya malah tumpul guys. Malu kan? Apalagi ditonton sama master. Tapi ya nggak apa-apa. Malu nggak apa-apa. Udah biasa gagal. Oke. Nah, Bang Haji, Bang Hilman Mutakin, kalau saya sih biasanya habis dari batu nggak pede kalau nggak saya finishing pakai sharpening. Nah, kalau ini saya perkenalkan lagi nih, sharpening Jianfeng, murah meriah, harga nggak nyampe 200.000. Kalau di Ronin Store Bandung, Kang Hilman Nugroho, Raden Hilman Nugroho, ini harganya 150-an. Bisa dicek di Shopee ya. Jianfeng. Ini saya akalin. Saya akalin pakai amplas 400. Saya halusin lagi pakai amplas 400. Terus saya buffing pakai autosol. Jadi nih kalau boleh dibilang ini hacker ya, dihack ini sebenarnya, produknya dihack dan hasilnya jadi lebih halus. Ini saya ya seneng pakai ini aja, pakai sharpening. Jadi nanti ini juga membentuk micro edge ya, karena ini yang kena sebenarnya yang kita hajar itu hanya edge-nya saja yang ujungnya. Jadi otomatis burnya nanti bakal hilang. Kalau seimbang ya, sisi kiri sisi kanan itu burnya bakal hilang otomatis. Tuh. Paling cepat sebenarnya ini yang paling cepat buat ngilangin bur tuh ini. Kalau frustasi ya pakai ini nggak hilang burnya, pakai ini aja, pakai Jianfeng ini, harga 150.000. Ini burnya pasti hilang dan pasti tajam, pasti itu. Kalau udah tadi di batu itu udah ketemu burnya, pakai ini pasti tajam kalau bener. Nah kalau masih belum pede lagi, ini terakhir pamungkas, pakai stropping. Tapi jangan pakai autosol. Kalau pakai autosol itu kulitnya rusak. Saya udah pernah pengalaman pakai autosol, pakai minyak
rusak, dicuci nggak bisa juga. Teksturnya udah berubah. Ini pakai yang domba dulu, kemudian pakai yang kuda. Kita cek. Ini kalau nggak tajam, malu-maluin. Tuh. Tuh. Oke, ini sudah bisa buat seset, insya Allah. Insya Allah bisa buat seset ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih mungkin kalau untuk sembelih masih belum lah kayaknya. Mungkin kalau ini kalau menurut saya masih perlu di beveling lagi atau di reprofiling lagi kalau untuk sembelih ya. Saya kecilin lagi nih sudutnya. Cuman kalau untuk seset ini udah mumpuni lah. Udah mumpuni. Sepertinya ada guru saya nih. Salam hormat, salam takdim buat Ustadz Yusuf ya sepertinya. Mungkin itu aja teman-teman. Yang mau beli bisa menghubungi saya, yang sudah diasah ini ya tentunya ya. Kalau yang belum diasah bisa ke Ronin Store Bandung atau ke Kang Raden Hilman Hilman Nugroho, maaf Bang Haji, salah lagi. Ke Bang Hilman Nugroho ya. Cap Banteng. Kalau mau beli lusinan itu murah banget. Bahkan mungkin ini bisa buat apa ya, buat bisnis juga. Kalau beli lusinan itu murah banget. Ya paling $1 lah harganya. Cuman ya itu kalau mau lebih punya nilai jual ya diasah lagi. Nah ini udah stainless ya. Dan ya gitu, nggak stainless tapi nggak terlalu alot gitu, masih enak gitu, diasah tuh masih gampang. Oke, mungkin itu aja. Selamat malam Jumat. Yang belum ngaji surat Al-Kahfi, yang mau yasinan silahkan. Kita tutup sekian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah menemani saya.